untuk mudik gratis ke berbagai kota di Pulau Jawa. Inilah suasana kemeriahan saat Jokowi melepas 2.500 relawan dan masyarakat untuk mudik gratis ke sejumlah kota di Pulau Jawa. Acara yang berlangsung di Parkir Senayan ini merupakan wujud apresiasi bagi para relawan yang sudah bekerja selama masa kampanye. Sebanyak 50 bus disiapkan untuk mengangkut relawan dan masyarakat ke berbagai kota tujuan. Menariknya, Jokowi melepas keberangkatan para relawan dengan melambaikan tangan berbentuk salam 3 jari. Salam ini juga menyerukan persatuan Indonesia pasca pemilu. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Hatta Rajasa hingga saat ini masih bungkam terkait dengan pengumuman rekapitulasi suara dari KPU. Meski hadir di DPP PKS kemarin sore mendampingi Prabowo Subianto, tapi Hatta masih menolak untuk bicara. Rekan kami, Aisyah Miadinar dan juga juru kamera Sinta Novita berusaha untuk mewawancarai Hatta di kediamannya, namun juga ditolak. Berikut informasi untuk Anda. 3 hari pasca pengumuman hasil rekapitulasi suara pemilihan presiden tanggal 22 Juli lalu yang dilakukan oleh KPU, hingga saat ini Hatta Rajasa masih belum juga memberikan komentar terkait dengan ketidakhadirannya di rumah Polonia pada saat pengumuman tersebut. Dan saat ini kawasan Fatmawati, tempat kediaman Hatta Rajasa berada, ini pun masih tampak sepi dan tidak tampak adanya jajaran mobil-mobil tamu di kediaman Hatta Rajasa ini. Dan tidak tampak pula aparat keamanan khusus yang terlihat berjaga di kediaman Hatta Rajasa. Meski demikian, kemarin sore Hatta dilaporkan sempat datang ke kantor DPP PKS bersama dengan Prabowo Subianto. Namun pada saat itu Hatta Rajasa juga tidak banyak berkomentar kepada media dan tampak menjauhkan diri dari media di DPP PKS di Jalan TBC Matupang itu. Dan pihak Hatta Rajasa juga sempat berencana untuk menggelar konferensi pers di kantor DPP PAN terkait dengan ketidakhadirannya di rumah Polonia tanggal 22 Juli lalu itu. Namun konferensi pers tersebut pun dibatalkan dan hingga saat ini masih belum jelas apakah Hatta Rajasa akan benar-benar memberikan keterangan atau tidak kepada media. Dan hari ini rencananya pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa akan melayangkan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi atas hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU. Namun pada saat Prabowo menyatakan menarik diri dari proses pemilihan presiden, pada saat itu Hatta Rajasa tidak tampak mendampingi Prabowo Subianto. Nah, hari ini rencananya gugatan akan dilayangkan sekitar pukul 5 sore dan mari kita lihat apakah Hatta Rajasa kali ini akan mendampingi Prabowo Subianto atau tidak. Dari Jakarta, Aisyah Miadinar, Sinta Novita, Metro TV. Sementara itu, pakar politik Indria Samego menilai langkah Jokowi JK melibatkan publik dalam penyusunan kabinet menunjukkan bahwa Jokowi JK tidak bisa disetir dalam menjalankan jabatannya. Sehingga usai dilantik pada 20 Oktober mendatang, Jokowi JK diharapkan segera mengumumkan kabinetnya. Karakter kepemimpinan yang dekat dengan rakyat itu. Nah, salah satunya adalah tawaran dari masyarakat yang ingin memberikan masukan. Sesuatu yang wajar saja karena memang masyarakat sekarang itu memiliki informasi yang juga sangat akurat dan bahkan bisa jauh lebih baik dibandingkan para elit yang seringkali lebih banyak dipengaruhi oleh orang dekatnya gitu. Nah, ini penyakit lama ya, kalau elit hanya percaya pada orang dekatnya pasti ada bias-bias kepentingan yang sangat-sangat subjektif. Tentang arus mudik Lebaran 2014, 3 hari menjelang Lebaran, antrian kendaraan terlihat dari pintu tol Cikampek hingga ke jalur Pantura. Kita bergabung bersama rekan kami, Dade Salampesi dari Cikampek. Dade, dengan kemacetan panjang yang terjadi di sana, apakah ada skenario untuk mengalihkan arus lalu lintas ke jalur alternatif? Baik Robert, 3 hari jelang Hari Raya Idul Fitri memang antrian kendaraan sudah terlihat begitu keluar dari gerbang tol Cikampek Cikopo hingga ke jalur Pantura, ruas Cikalong, Kabupaten Karawang. Kemacetan ini terjadi dikarenakan memang ada penyempitan lajur di wilayah Simpang Jomin dari 4 lajur menjadi 1 lajur saja. Walaupun demikian, pihak kepolisian memang telah mempersiapkan berbagai skenario untuk mengurai kemacetan ini. Namun hasil pantauan kami di sini sejak
pagi, pihak kepolisian belum mengalihkan arus lalu lintas yang mengarah ke jalur Pantura ke jalur tengah. Hal ini dikarenakan arus lalu lintas setelah jalur Pantura ruas Cikalong terpantau ramai lancar. Sementara di jalur tengah dan jalur selatan arus lalu lintas sudah begitu padat sehingga kendaraan-kendaraan yang mengarah ke jalur Pantura belum dialihkan ke jalur tengah. Selain itu, inilah liputan udara reporter Mila Amelia yang memantau langsung dari udara wilayah Jalan Raya Cikopo dan juga jalur Pantai Utara. Di sini terlihat memang antrian kendaraan begitu padat keluar dari gerbang tol Cikampek Cikopo yang menuju ke Pantura, melewati Simpang Mutiara dan juga Simpang Jomin. Dan hingga sejak pagi tadi memang pihak kepolisian belum mengalihkan arus lalu lintas kendaraan yang menuju ke Pantura ke jalur tengah dengan alasan setelah ruas Pantura wilayah Cikalong arus lalu lintas masih lancar sehingga belum dialihkan ke jalur tengah. Sementara itu di arah sebaliknya di jalur tengah arus lalu lintas dari gerbang tol Cikampek Cikopo yang menuju ke jalur tengah melewati pertigaan Sadang terpantau ramai karena memang pagi tadi pihak kepolisian sempat mengalihkan arus lalu lintas dari yang mengarah ke jalur Pantura ke jalur tengah. Begitu juga arus lalu lintas yang keluar dari gerbang tol Sadang menuju ke perapatan Sadang untuk masuk ke wilayah Purwakarta. Di perapatan Cimaung juga terjadi penyempitan arus dari 2 lajur menjadi 1 lajur saja, yaitu di perapatan Cimaung dari arah Sadang yang menuju ke Subang. Dan kepadatan ini dikarenakan pagi tadi sempat ada pengalihan arus ke jalur tengah. Kepadatan juga terlihat dari pintu tol Sadang hingga ke perapatan Sadang di pertigaan Cimaung, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Sementara sekian laporan saya dari Cikampek, Robert. Baik, terima kasih Dede Salapesi atas informasi Anda dari kawasan Cikampek. Saat kita beralih ke kawasan Purwakarta, meskipun jalur selepas tol Cikampek diarahkan menuju Sadang, Purwakarta, untuk menghindari kepadatan kendaraan ke arah Pantura melalui Cikampek, ternyata kemacetan justru melanda kawasan Sadang, Purwakarta, Jawa Barat. Kita bergabung bersama rekan kami Marvin Sulistyo langsung dari Sadang, Jawa Barat. Marvin. Kami akan coba untuk menghubungi rekan kami, Marvin Sulistyo, yang saat ini berada memantau arus mudik lebaran. Salah satu informasi kami dapatkan dari kepolisian setempat terkait dengan arus lalu lintas yang memang cukup padat di sini adalah karena adanya kepadatan begitu keluar dari tol dari arah Cikopo begitu, dan semestinya dari jalur tersebut bisa melalui arah kiri begitu persimpangan dan lebih dekat menuju ke arah Pantura, namun jalan tersebut dialihkan menuju ke arah Purwakarta yang nantinya akan diarahkan menuju ke simpang di bagian simpang 5 dan nanti akan menuju ke daerah jalur Pantura begitu. Dan selain itu juga untuk informasi yang dapat kami sampaikan juga di sini, untuk setelah keluar dari tol Cikopo tersebut memang arah lalu lintasnya tidak seramai. Namun begitu sampai di kawasan Sadang ini, karena memang jalannya yang cukup kecil sehingga membuat kendaraan pun juga sangat terbatas yang bisa melewati daerah ini. Seperti halnya yang disampaikan oleh kepolisian setempat mengatakan bahwa semestinya untuk jalur di kawasan Sadang ini hanya bisa dilalui oleh 2 kendaraan saja. Namun di sini dimaksimalkan bahkan tidak hanya kendaraan beroda 4 seperti mobil dan juga angkutan lain yang berukuran kecil yang bisa melewati daerah ini, namun juga seperti bus, truk dan juga tronton juga diberlakukan juga melalui jalur ini sehingga area ini memang dilaporkan akan menjalar ke sejumlah tempat, terutama di bagian simpang Sadang yang nantinya akan menuju ke arah Pantura juga dilaporkan akan sangat macet dan juga berimbas ke sejumlah jalur lainnya. Sehingga untuk terjadi kepadatan di depan, polisi akan mengubah beberapa jalur seperti akan membuat pengalihan tujuan keluar dari pintu tol keluar Sadang yang nantinya menjadi tol Jatiluhur. Dan selain itu juga menurut informasi yang kami dapatkan dari NTMC Polri, untuk imbas dari kemacetan ini sendiri juga tidak hanya berdampak pada di jalur Pantura saja, namun juga berdampak sampai ke daerah Subang yang nantinya merayap sampai ke Kecamatan Patok Besi.
Dan saya itu juga kami dapat memberikan informasi juga jika di daerah Sadang ini memang semestinya untuk kawasan ini hanya bisa dilalui oleh 2 kendaraan. Namun saat ini Anda bisa melihat pemirsa, ada seperti truk dan juga bus yang tengah melewati kawasan ini. Dan meskipun di depan, daerah depan sudah mulai diberlakukan untuk area sistem tutup jalan yang diberlakukan untuk area dari menuju Jakarta dan area menuju ke arah Subang begitu. Namun untuk beberapa kendaraan di sini masih saja untuk melewati kawasan ini sehingga membuat Sadang ini menjadi semakin sempit untuk dilewati para pemudik. Dan sebenarnya demikian kita kembalikan dulu ke studio Robert. Nanti kami masih akan terus mengupdate mengenai keadaan situasi jalanan menuju ke arah Pantura. Baik, terima kasih Marvin Sulistyo atas informasi Anda dari kawasan Sadang, Purwakarta, Jawa Barat. Selamat bertugas. Ketika harga tiket bus dan juga pesawat melonjak tinggi, program mudik gratis menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk pulang ke kampung halaman mereka. Rindu akan keluarga dan juga makanan khas daerah tidak menghentikan langkah mereka menempuh perjalanan berjam-jam ke tanah kelahirannya untuk berlebaran. Pulang kampung. Pulang kampung kemana? Ya, Pak, ke Magelang, Pak. Ke Magelang. Ini udah berapa lama nggak pulang kampung? Udah 2 tahun, Pak. 3 kali ini, Mas. Udah 3 kali lebaran? Iya. 3 kali puasa, 3 kali lebaran nggak pulang kampung? Iya, pulang. Bang Toyib nih kali ya? Kenapa milih ikut mudik gratis, Mas? Meringankan beban. Meringankan beban. Emang mahal banget tiket ya? Mahal sekarang. Biasanya pakai motor. Itu kasihan anaknya. Kenapa nggak di Jakarta aja lebaran? Kan juga ada teman-teman Jakarta nih. Kalau di Jakarta kan ke mall, main ke mall. Kalau di sana kan kampung kan ke sawah gitu kan. Makanan paling favorit di Wonosobo apa? Tempe kemul. Oh, makan mendoan. Bingko babat ya. Di Jakarta susah emangnya? Ya, tapi beda mendoannya asli kampung. Apa sih yang paling dikangenin di Solo? Keluarga orang tua. Kakak saya. Ya terutama istri kan. Istri masih di Jogja. Siapa yang paling dikangenin, Pak? Anak dong, anaknya gede. Oh masih. Kenapa nggak dibawa yang di sini aja, Pak? Ya di Jogja. Enggak, sekolahnya di kampung. Pas ketemu Mbah nanti apa yang akan dilakukan, Mas? Ya, sungkem kan biasanya kan tradisi lebarannya begitu, sungkem. Sungkem ya. Bawa THR nggak buat orang tua? Bawa sedikit lah. Kalau orang tua nonton sekarang apa yang ingin disampaikan? Untuk orang tua semoga ya yang lagi sakit ya cepat sembuh aja. Mudah-mudahan kita cepat nanti nyampe di kampung deh, Mas. Dek, ini Bapak mau pulang nih, tungguin besok nyampe rumah ya. Pulang kampung. Pulang kampung.